ayah Nabi Ibrahim itu adalah penyembah berhala, namanya Azar. Tetapi kalau kita mengkaji secara tafsir Quran, ini sesekali kita perlu serius karena ini sejarah Nabi, agar tidak salah dalam memahami. Tapi kalau kita mengkaji tafsir Quran, di dalam tafsir Ar-Razi contohnya, dan di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, ulama sejarah dan ulama nasab itu sepakat nama ayah Ibrahim itu bukan Azar. Nama ayah Ibrahim itu kalau di dalam catatan sejarah disebut Tarikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid kita ini, dan juga niat tolabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini pada surat Maryam ayat 41-42, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubshiru wa la yughni anka syai'a. Yang artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Di dalam kitab Imam Rabi bin Sulaiman meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang memiliki nasab agar menisbatkan diri kepada salah satu dari 2 nasab berikut ini. Pertama, orang yang memiliki ayah harus menisbatkan diri kepada ayahnya. Kedua, orang yang tidak memiliki ayah menisbatkan diri kepada walinya, yaitu orang yang bertanggung jawab kepadanya. Ayat yang kita bahas ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang sangat mencintai kebenaran. Beliau juga sebagai seorang nabi, dan beliau berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubshiru wa la yughni anka syai'a. Ayah, kenapa kamu kok menyembah perkara yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun, yakni berhala? Kita perlu membahas ayat ini lebih dalam berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kalau di dalam ayat yang lain Allah berfirman menjelaskan tentang Nabi Ibrahim,
Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yakni Azar. Maka kalau dalam zahirnya ayat, ayah Nabi Ibrahim itu adalah penyembah berhala, namanya Azar. Tetapi kalau kita mengkaji secara tafsir Quran, ini sesekali kita perlu serius karena ini sejarah Nabi, agar tidak salah dalam memahami. Tapi kalau kita mengkaji tafsir Quran, di dalam tafsir Ar-Razi contohnya, dan di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, ulama sejarah dan ulama nasab itu sepakat nama ayah Ibrahim itu bukan Azar. Nama ayah Ibrahim itu kalau di dalam catatan sejarah disebut Tarih. Ya Pak ya, siapa? Tarih. Makanya kalau di dalam tafsir Ar-Razi banyak orang yang mereka mengatakan Quran itu salah ketika menyebutkan ayah Ibrahim kok Azar. Karena yang tercatat sebetulnya namanya Tarih. Akhirnya disinilah perlu dikaji lebih mendalam. Sebetulnya Azar itu siapa? Kok di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkata, wahai ayahku, yakni Azar. Padahal ulama-ulama sepakat yang tercatat dalam sejarah Azar bukan ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim itu Tarih. Maka disinilah ada sekian banyak jawaban daripada ulama tafsir. Contohnya kalau di dalam kitab Ar-Razi disebutkan bahwasanya Azar itu sebetulnya adalah paman Nabi Ibrahim, bukan ayahnya. Di dalam Al-Quran seringkali ketika menyebut paman dari jalur ayah itu dengan kata bapak. Contohnya ketika menjelaskan tentang bagaimana Nabi Yakub ketika menjanjikan atau harus mempersumpah anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah, maka mereka berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Di dalam Al-Quran disebutkan anak-anak Nabi Yakub itu mereka berkata, kami akan menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan ayahmu, yakni Ibrahim, Ishak dan Ismail. Padahal Ismail itu paman mereka, tapi kok disebut bapak. Dalam Al-Quran paman disebut bapak. Maka ini menjadi sebuah jawaban daripada para ulama bahwasanya Azar itu bukan ayah kandung, tetapi sebagai paman. Jawaban ini juga menjadi sebuah konstruksi hukum bahwa seorang nabi itu tidak mungkin lahir dari orang tua yang musyrik. Seorang nabi itu akan terjaga nasabnya. Kalau dalam Al-Barjanji, karena sekarang bulan Maulid, tarokus sifa hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Contohnya Nabi Muhammad, nasabnya itu terjaga mulai Nabi Adam sampai ayah ibunya. Itu nggak pernah melakukan hal-hal yang katakanlah menjadi sebuah perkara yang mencacatkan beliau sebagai seorang nabi. Maka Nabi Ibrahim itu juga sama, Nabi Muhammad pun juga sama, bahwa ayah-ayah mereka itu akan terjaga, tidak melakukan hal-hal yang musyrik. Satu contoh begini, ada Abu Lahab, ada Abdullah, sama-sama anak Abdul Muthalib, tapi Abu Lahab penyembah berhala. Tapi Abdullah itu tidak pernah disebutkan mengikuti hal itu.
Dia meninggal sangat muda, 18 tahun, ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan umur 2 bulan. Saat Abdullah baru menikah dengan Aminah, hamil 2 bulan, Abdullah di Madinah sakit kemudian wafat. Nah ini makanya penting sekali. Kalau di dalam kitab Is'adur Rafiq di sana disebutkan al-haqqu alladhi haqqaqahul ulama'u kal fahri ar-razi wal hafid ibnu Hajar wal hafid as-Suyuti wa wairuhum anna aba'ahu maka nafihim kafirun. Orang tua Nabi Muhammad itu tidak ada yang kafir, sama seperti Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain. Oleh sebab itu di dalam pentafsiran ketika menyebutkan ayat ini, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, yang dimaksud ayah ini adalah paman. Biasa umpamanya saya punya paman dari jalur ayah, kemudian katakanlah ayah saya kandung sudah wafat, yang menjadi ayah pengganti ayah saya kandung ya paman tersebut. Maka menyebut paman itu ya menyebut bapak. Lah ini adalah dalam memahami bagaimana mengkomparasikan antara sejarah yang tertulis ulama nasab dan teks Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan Azar, tetapi ulama sepakat nama ayah Nabi Ibrahim itu Tarih, bukan Azar. Maka Azar itu siapa? Azar itu kalau menurut banyak ulama adalah paman. Nah ini semoga bisa menambah keilmuan bagi kita bersama. Jangan sampai seperti beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengatakan ayah Nabi itu orang yang sesat, katakanlah. Makanya banyak ulama yang menentang, karena kalau dikaji lebih mendalam konstruksi hukumnya begini, bahwasanya setiap nabi pasti lahir dari orang-orang yang nasabnya terjaga, tidak akan tercacatkan dengan melakukan kekafiran. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa melancarkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.